Selamat datang di ibadah SMGT Jemaat Immanuel Batakan. Hari ini kita akan dilayani oleh kakak dari pengurus SMGT Klasis Kaltim Balikpapan, yaitu Kak Nelly sebagai pelayan firman, Kak Samsir sebagai pelayan liturgi, Kak Lina sebagai pengantar Alkitab, dan Nesa sebagai pemain musik. Adik-adik, sebelum kita beribadah, sebaiknya siapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya, persembahannya, dan jangan lupa untuk berpakaian yang rapi ya. Selama kita beribadah, kita harus fokus, jangan ada yang melakukan kegiatan yang lain. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Wow, luar biasa. Hari ini adalah hari Minggu. Kita layak memuji, membesarkan nama Tuhan. Kakak mau tanya dulu. Kalian sudah mandi semua kan? Bagus. Lagi, kakak mau tanya. Kalian sudah sarapan belum? Yang sudah sarapan bagus. Yang belum? Ingatkan ya, kasih tahu mama. Kalau pagi-pagi harus sarapan dulu. Baik, Shalom, apa kabar adik-adik yang kasih dalam Tuhan? Kita hari ini layak bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Laki-laki, perempuan, adiknya, ya kakaknya. Kita memuji nama Tuhan. Untuk kemudian hari ini juga kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentunya nanti ada kakak yang akan bercerita ya. Dan setelah itu juga kita berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Semuanya berdiri. Ya, oke, semuanya sudah berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu tok tok tok. Tapi nanti kita ada menghadap ke kiri, ada juga menghadap ke kanan. Ya, ikuti kakak. Tok tok tok. Kiri ya. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Ke kanan. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Sukacita selalu. Sekali lagi. Ke kiri. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Sukacita selalu. Kita masih berdiri. Dan kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa.
Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah saat ini. Hadirin kasih dalam Tuhan, sekarang ini masa pandemi ya, ada namanya virus corona. Kalian tahu semua kan? Iya. Nah, adik-adik, di masa sekarang ini ada bapak-bapak kita, ada om-om kita, ada tante-tante kita yang mungkin tidak bisa bekerja sudah. Akhirnya mereka tidak dapat uang. Juga ada beberapa orang-orang tua kita yang sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Nah, kita juga ada dikasih dalam Tuhan yang sudah bersekolah, kita tidak bisa ke sekolah. Kemudian kita tidak bisa ke gereja juga. Aduh, kasihan banget ya. Dan nah ini lagi, kita tidak bisa bermain dengan teman-teman kita seperti dulu. Sehingga ini yang membuat kegiatan-kegiatan kita hanya di rumah saja. Tapi yang sudah bisa, yang belajarnya lewat Zoom ya. Yang kelas 1 SD sampai kelas 6, ada juga yang TK ya. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, mungkin saja kita menginginkan atau ada yang menginginkan milik orang lain atau mengambil sendiri milik orang lain. Nah, adik-adik, kegiatan itu nggak boleh ya, kita nggak boleh lakukan karena Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka ketika kita mengambil barang orang lain. Ngambil. Itu namanya mencuri, tidak boleh. Oleh sebab itu, kalau kita mau minta, boleh minta barangnya. Tapi kalau dikasih ya, kalau nggak dikasih jangan diambil tuh ya. Oleh sebab itu, bagaimana kalau kita mau sesuatu, kita tentunya harus berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan cara yang baik dan benar. Ya, dengan cara yang baik dan benar tadi apa? Kita mau main bersama dengan teman-teman kita. Ada barang mainannya, ada bonekanya, atau ada mobil-mobilannya. Nah, kita ngomong, ya, kita sampaikan sama teman kita, pinjam dulu nah bonekanya, pinjam dulu dong mobil-mobilannya, sehingga semuanya bisa bermain bersama-sama, kita bisa bermain bersama-sama. Dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 10 ayat 17 mengatakan, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan, engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya dengan mengaminkan kita tidak memiliki milik orang lain yang tidak benar, mari kita menyanyi hati-hati gunakan tanganmu, gunakan kaki, dan gunakan mulut ya. Kita nyanyi hati-hati gunakan tanganmu, kemudian hati-hati gunakan kaki, dan yang ketiga hati-hati gunakan mulutmu. Baik, kita akan menyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Tangan dulu ya. Oke. Tangan diangkat. Ayo. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulut ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga
melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Iya, ujian kita mengatakan hati-hati menggunakan tangan, hati-hati menggunakan kaki, dan hati-hati menggunakan mulut. Tuhan melihat dari tempatnya yang maha tinggi sekali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh kakak Nelly, tetapi nanti kakak Nelly berdoa sama Tuhan dan kemudian dia akan bercerita tentang firman Tuhan dari dalam Alkitab. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat senang hari ini boleh bersekolah minggu secara online. Sekarang kami siap mendengarkan cerita Alkitab, cerita Tuhan Yesus. Berkati kami supaya mendengar dengan baik dan benar. Ampuni salah dosa kami, terima doa ini. Haleluya, amin. Sutradara, kamera, rolling, action. Bapak Nabot punya kebun anggur yang kecil. Kebun anggur ini dikasih oleh kakek dan neneknya. Berarti kakek neneknya sayang sama Bapak Nabot ya. Bapak Nabot dikasih tahu kamu harus rawat ya, dijaga. Nanti kalau kamu sudah tua kasih sama anakmu lagi, dia yang jaga. Oke, kakek nenek. Raja Ahab, Raja Israel lihat, wah ternyata ada kebun anggur dekat rumahku. Walaupun kecil tapi aku suka. Aku harus memilikinya. Itu punya si Nabot, saya harus datang sama Nabot meminta kebun anggur itu. Wah ternyata Raja Ahab teman-teman tidak bersyukur dengan apa yang dia sudah punya. Dia sudah punya banyak sekali harta, punya kebun anggur yang luas dan besar, tapi masih mau punya kebun anggur Nabot yang kecil. Padahal Tuhan mengajari kita untuk bersyukur dengan apa yang kita punya dan senang melihat apa yang orang lain punya juga. Raja Ahab datang sama Bapak Nabot. Nabot, aku beli ya kebun anggurmu. Ku kasih kamu uang yang sangat banyak. Atau kalau kamu mau, ku tukar dengan kebun anggurku yang lebih luas. Maaf Bapak Raja, kebun anggurku tidak bisa dikasih orang lain. Karena kakek nenekku pesan, kamu harus jaga dan rawat sendiri. Nanti kalau kamu sudah tua, kamu harus kasih ke anakmu lagi. Nabot, tolonglah Nabot. Sekali lagi maaf Raja, tidak boleh. Raja Ahab jadi marah. Dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia masuk kamar, tutup pintu. Tidak mau makan, tidak mau minum. Datang istrinya. Istrinya masuk di kamar, namanya Mama Isabel. Papa, ayo bangun makan. Tak mau. Loh Papa kenapa? Itu Nabot tidak mau kasih saya kebun anggurnya. Padahal saya suka itu kebunnya. Sudah ku bilang mau ditukar pakai uang banyak, ditukar pakai kebun yang lebih luas. Tidak mau juga. Oh Papa, tenang Papa. Aku punya cara Papa. Sekarang Papa bangun, makan dan minum ya. Nanti saya yang memintanya. Ternyata Mama Isabel melakukan cara yang tidak benar. Dia melakukan yang namanya kebohongan. Mama Isabel tulis surat.
ditandatangani atas nama Raja Ahab. Terus dikirim ke kampung di mana Nabot tinggal. Disampaikan kalau Nabot sudah menghina Tuhan, sudah menghina raja. Wah, orang-orang di kampung Nabot, wah, tidak benar Nabot kalau begini. Raja meminta Nabot dilempari batu sampai mati. Dalam surat itu ditulis, lempari dia sampai mati. Akhirnya Nabot betul-betul dilempari batu sampai mati, teman-teman. Setelah itu Isabel dengar, wah, Nabot sudah meninggal. Yes, ku sampaikan kepada bapak raja. Bapak sayang, itu si Nabot sudah meninggal, sudah mati, jadi kamu boleh ambil kebun anggurnya. Oh ya? Yes, kalau begitu kita bisa ambil kebun anggur Nabot. Diambillah kebun anggur Nabot. Tapi teman-teman, Tuhan lihat semua apa yang dilakukan Isabel, apa yang dilakukan Raja Ahab, apa yang dilakukan Nabot. Tuhan tidak mau kita berbuat dosa. Seperti yang dilakukan Isabel berbohong dan diikuti suaminya Raja Ahab. Tuhan datang sama Bapak Elia menyampaikan pesan. Elia, tolong kamu kasih tahu Raja Ahab. Seperti kamu sudah menyiksa, membuat Nabot menderita, seperti itu juga matimu. Bapak Elia datang ke Raja Ahab. Dikasih tahu pesan Tuhan. Raja Ahab takut. Oh tidak, aku tidak mau mati seperti Nabot. Sakit dilempari batu berdarah-berdarah. Tidak, aku tidak mau. Kenapa Tuhan harus menghukum Ahab? Karena Tuhan mau kita minta ampun saat berbuat kesalahan. Harus mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Dan benar, Raja Ahab setelah diberitahu akan dihukum Tuhan seperti Ahab menghukum Nabot, dia menjadi takut. Akhirnya dia berpuasa. Berpuasa itu tidak makan dan tidak minum ya. Dia tidak mau apa-apa. Dia menyesal. Dia datang pada Tuhan. Tuhan, saya berdosa. Tolong ampuni saya. Saya janji tidak mengulanginya lagi. Tuhan mendengarkan permintaan maaf atau pengakuan dosa Ahab. Akhirnya Tuhan tidak jadi menghukumnya, tetapi Tuhan bilang akan dihukum anak-anaknya nanti. Karena setiap perbuatan dosa pasti ada hukumannya. Wah, tidak lama kemudian terjadi perang, dor. Wah, bangsa Aram melawan bangsa Israel. Raja Ahab, pemimpin bangsa Israel, maju berperang. Dan apa yang terjadi? Raja Ahab tertusuk panah. Dan akhirnya darah keluar banyak sekali. Kehabisan darah, dia meninggal. Darahnya dijilat anjing. Seperti kata Tuhan bahwa saat Ahab mati, darahnya akan dijilat anjing. Dan Isabel, dagingnya akan dimakan burung-burung. Apa yang Tuhan katakan selalu benar, tidak ada yang salah. Dan hari itu benar-benar Ahab mati dengan darah yang mengalir sangat banyak dijilat oleh anjing. Demikian cerita kita. Ambil Alkitabnya,
kita buka dan baca 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 2 dan ayat 3, dilanjutkan ayat 27 sampai 29. Sudah dapat teman-teman? 1 Raja-Raja perjanjian lama ya, jangan dicari di perjanjian baru. Teman-teman Indria boleh dibantu mama dan papa. Teman-teman kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3 sudah bisa buka Alkitabnya sendiri. 1 Raja-Raja 21 ayat 2, 3, 27, 28, 29. Judulnya Kebun Anggur Nabot. Ayat 2, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ayat 27, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Amin, firman Tuhan. Sudah baca Alkitab, sekarang ditutup dan ditaruh di sampingnya. Kita akan berdoa bersama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Yesus sayang semua dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya, oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Papa
Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus, Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Ya, dengan kasih dalam Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan lewat persembahan kita. Persembahan sudah disiapkan belum? Kakak sudah persiapkan? Ya, ini ada. Langsung kasih lihat. Ya, persiapkan persembahannya, kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan untuk persembahan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Mazmur 54:8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mari kita muji Tuhan apabila kita sukacita. Kita bawa persembahan dulu ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekali lagi. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Haleluya, kita sudah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita doakan selalu persembahan syukur kita kepada Tuhan ya. Tidak boleh perengut ya. Membawa persembahan syukur harus dengan sukarela. Ya, oke. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Teman-teman yang di rumah, kita akan berdoa syafaat. Hari ini kita akan doakan persembahan kita doakan cerita yang sudah kita dengar, kita juga akan doakan mama dan papa. Teman-teman dengan cita-citanya terus virus corona yang masih ada di dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkati supaya dipakai untuk kegiatan sekolah minggu di Jemaat Immanuel Batakan. Kami juga sudah mendengarkan cerita Alkitab, cerita Tuhan Yesus, mengajari kami untuk bersyukur dengan apa yang kami punyai. Dan juga meminta maaf jika melakukan kesalahan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Tuhan tolong kami untuk bisa melakukan itu sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kami berdoa untuk mama dan papa, orang tua kami yang menjaga kami siang dan malam, menemani kami di rumah, belajar bermain dan beristirahat. Jaga mama papa supaya selalu sehat kuat dan terus menyayangi mengasihi kami. Dalam pekerjaannya setiap hari Tuhan berkati. Kami juga yang sudah bersekolah berkati supaya kami semangat belajar dari rumah dan bisa menjadi anak yang cerdas di dalam Tuhan. Kami yang belum sekolah, kami bisa bermain dengan senang hati bersama keluarga, mama, papa, kakak, adik, tante, om, semua orang yang ada di rumah kami. Kami berdoa untuk virus corona yang masih ada di dunia, yang masih ada di Indonesia, yang masih ada di Balikpapan. Membuat kami tidak bisa bersekolah, tidak bisa bersekolah minggu. Kami tetap bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami cara untuk bisa melakukan kegiatan kami. Kalau Tuhan berkenan,
virus coronanya bisa menjadi sahabat kami, bisa menjadi teman kami, sehingga kami bisa keluar rumah melakukan kegiatan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami atau orang tua kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati supaya tetap bersyukur, berterima kasih dengan bertambahnya umur yang Tuhan berikan kepadanya. Teman-teman kami kalau ada yang sakit atau orang tua kami, Tuhan Yesus jaga sampai mereka sembuh dan mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kakak guru dari Klasis boleh mengajari kami, boleh bersekolah minggu bersama kami hari ini. Berkati kakak guru dalam kegiatan setiap hari, dimanapun ada. Berkati juga Ibu Pendeta sekeluarga di Jemaat Immanuel Batakan, supaya melayani jemaat Tuhan dengan sepenuh hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, dengarkanlah, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Adik-adik salam Tuhan, bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita semua, dan keinginan-keinginan orang yang tertindas telah Kau dengarkan. Ya Tuhan, Engkau menguatkan hati kami dan mereka. Engkau memasang telingamu. Mazmur 10 ayat 17. Jadi mari semua kita berdiri, kita memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Tuhan Yesus, karena Tuhan sangat baik kepada kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita sudah diberkati oleh Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan dengan judul lagunya Kita Satu. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Kita masih berdiri loh ya. Oke. Oke. Ayo goyang semua ya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Sekali lagi. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya.
Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom, selamat pagi semua adik kasih dalam Tuhan. Nama kakak Samuel Sirenden, tapi yang nama kerennya Samsir. Ya, kakak pengurus klasis Kaltim Balikpapan. Terima kasih buat ibadah saat ini. Kami dari pengurus klasis mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.